Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari part sebelumnya. Sebelum mulai gue ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk yang merayakan. Ya, selamat nyate-nyate, selamat bikin rendang dan segala macamnya. Oke, mari kita lanjut ke part berikutnya. Di part sebelumnya, Sofan akhirnya bertemu dengan Murong Sue, orang yang telah menyelamatkannya dan Sanke sebelumnya. Namun karena apa yang dilakukan oleh Sofan di Songzhou sebelumnya, itu membuat Murong Sue sangat menyesali keputusan untuk menolong Sofan. Karena itu juga dia bersumpah untuk membunuh Sofan dengan tangannya sendiri. Setelah itu Murong Sue melancarkan serangannya pada Sofan berkali-kali. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah Sofan bisa melawan balik dan bahkan menyerang Murong Sue. Kini, mari kita lanjut ke part 198. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 999 sampai dengan 1003. Ya, jadi beli 1000 dapat 3 kayak micin. Melihat Sofan berbalik dan berniat meninggalkan tempat itu, Murong Sue tampak getir. Tapi ada hal lain yang dia rasakan, bahwa ada sebuah ketulusan dari tindakan Sofan. Perlahan Murong Sue menghela nafas dan menenangkan dirinya, lalu dia berkata, "Di antara para ahli yang berjalan di jalan iblis yang pernah aku temui, kamu adalah satu-satunya yang paling baik." Mungkin kata baik tidak cocok untukmu. Kamu adalah orang yang paling jujur yang pernah kutemui dari jalan iblis. Bahkan ketika aku menyelamatkanmu saat itu, aku sudah mengatakan kalau kamu harus menolong orang dan memperbanyak berbuat amal. Itu tidak akan terjadi, potong Sofan sebelum Murong Sue menyelesaikan kata-katanya. Sofan berbalik dan berkata dengan tegas, "Nona Murong, kamu berada di jalan kebenaran dan berpegang teguh padanya, sedangkan aku ada di jalan iblis. Kita sekarang memiliki jalan yang berbeda, jadi jangan memaksakan ideologimu padaku." Mendengar itu Murong Sue tampak masam. Lalu dia berteriak dengan keras, "Apa kau memang harus menjadi iblis besar dan menaklukkan dunia? Apa kau benar-benar akan melakukan kejahatan sampai akhir hayatmu?" "Nona Murong, apa di matamu jalan iblis adalah jalan yang selalu melakukan kejahatan?" kata Sofan dengan dingin. Sofan menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, "Nona Murong, kau tidak tahu cara kerja jalan iblis. Kau tidak tahu jalan yang sedang kutapaki. Kau hanya melihat dari sudut pandangmu saja. Sekarang, apakah ada ikan jika tidak ada air? Dunia ini saling melengkapi satu sama lain. Jika semua sudah sempurna sejak awal, maka tidak akan pernah ada murid. Jalan lurus hanyalah sebuah patokan, tapi jalan yang menentang surga masih sangat panjang. Dan selama masih ada iblis di dalam hati manusia, maka dia tidak akan pernah hilang." Murong Sue menatap Sofan untuk beberapa waktu, tapi kemudian mengepalkan tangannya dan kemudian menggigit bibirnya. "Aku tidak tahu apa yang ada di balik kata-katamu. Tapi jika kau memang ingin tetap menapaki jalan iblis, maka aku akan melenyapkanmu hari ini." Murong Sue segera membentuk segel di tangannya. Kemudian dia melambaikan tangannya ke udara dan segera jarum perak mulai terbang di langit dengan hembusan angin es yang kuat. Dalam sekejap sekitar puluhan ribu jarum es terbentuk dan bersiap untuk menyerang Sofan. Serangan dari Murong Sue ini sangatlah kuat. Jika orang biasa menerimanya secara langsung, pasti mereka akan hancur dalam sekejap. Bahkan
Orang-orang di dalam kota pun bisa merasakan tekanan ini dan segera bergegas keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar gerbang. Sofan, kini dia masih terlihat tenang, tapi dia membentuk sebuah segel di tangannya. Jiwa naga surgawi, katanya. Dan kemudian sebuah naga warna-warni dengan tinggi puluhan meter membungkus tubuh Sofan. Melihat ini, Bailey Yuyu semakin terkejut dan berseru, "Apa anak ini gila? Dia justru melepaskan jiwanya di hadapan ahli di ranah Soul Fusion. Apa dia benar-benar sudah bosan hidup?" Lalu setelah itu hujan jarum es segera menghantam jiwa naga Sofan, dan jiwa naga itu dipenuhi dengan lubang, lalu kemudian membeku. Sekarang jiwa naga sudah seperti ornamen karena dia berubah menjadi patung es. Di sini Bailey Yuyu menepuk kepala WR dan berkata, "WR, ayahmu kali ini tidak akan selamat. Maka setelah ini kamu ikutlah dengan Bibi. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Tapi kamu harus ingat bahwa wanita itulah yang membunuh ayahmu. Jadi kau harus berlatih dengan giat dan membalaskan dendam ayahmu," sambung Bailey Yuyu sambil menunjuk ke arah Murong Sue. Mendengar ini, Suer langsung memelototi Bailey Yuyu. Tapi Murong Yu menghentikannya dan berkata, "Sayangnya aku ragu jika kamu bisa membawa gadis kecil ini, karena akulah yang akan menjadi pengasuhnya mulai sekarang." Jadi kamu ingin menyingkirkanku juga?" tanya Bailey Yuyu. Tapi kemudian Murong Sue berkata, "Keluarga Murong tidak pernah melakukan sesuatu yang kotor. Jangan khawatir, aku tidak ingin menyingkirkanmu. Aku hanya akan membawa anak ini dan membesarkannya dengan baik. Kami akan mengajarinya bersikap bijak, dan jika di masa depan dia masih ingin membalaskan dendam padaku, aku sama sekali tidak peduli. Semua itu akan menjadi pilihannya sendiri, dan aku hanya akan membesarkannya saja dengan baik, supaya dia tidak salah jalan seperti ayahnya. Aku percaya pada jalan kebenaranmu, tapi aku tidak bisa percaya kalau anak ini akan mendapatkan perlakuan yang baik saat bersamamu," kata Bailey Yuyu. Tapi Murong Sue kemudian menjawab, "Setidaknya aku bisa memastikan kalau dia akan mendapatkan pelajaran yang baik, karena aku tidak bisa membiarkan anak itu bersamamu. Aku takut bahwa mungkin saja dia akan mengikuti jalan yang salah sepertimu." "Hah? Berdebat denganmu memang sangat menyebalkan," kata Bailey Yuyu. Tapi di saat itu, WR tampak cemberut dan berkata, "Kenapa kalian bertengkar dan memperebutkan WR? Lagi pula jika ayahku tidak setuju, maka aku tidak akan mengikuti kalian. Aku juga tidak akan pergi kemanapun. Jika kalian memang menginginkanku, maka tanyakan saja pada ayahku dulu." Kedua wanita itu kini menatap WR dengan wajah kebingungan. Tapi ada sedikit kecurigaan di mata mereka yang tidak bisa mereka mengerti. Di saat itu, tiba-tiba patung naga es mulai bergetar dan suara tawa keluar dari dalam sana. "Rupanya putriku sangat mengenal ayahnya ini. Nona Murong, seperti yang kukatakan, kau masih tidak memahami jalan iblis. Seranganmu ini bahkan tidak bisa melukai seujung rambutku." Raja Jiwa Naga Iblis. Segera aura hitam memenuhi tubuh jiwa naga surgawi, lalu seolah semua es yang ada di luar dilahap oleh kegelapan tanpa akhir, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah bongkahan es itu menghilang, jiwa naga pun perlahan menyusut dan masuk ke dalam tubuh seorang pria yang berdiri dengan senyum acuh tak acuh. Orang itu tidak lain adalah Sofan yang terlihat segar, bugar, dan tidak terluka sedikit pun. "Bagaimana mungkin?
Itu adalah serangan terkuat dari nona muda. Bagaimana bisa jiwanya tidak hancur? Teriak Suer yang tampak tidak percaya. Murong Sue dan Bai Liyuyu pun tampak tidak percaya ketika melihat semua ini. Mereka melihat Sofan seperti melihat hantu. Dan di saat itu Sofan tidak bisa menahan tawanya. Lalu sekali lagi dia melambaikan tangannya untuk QR. QR pun segera berlari ke arah Sofan dengan penuh kegembiraan. Sambil memegang tangan kecil QR, Sofan melihat ke arah Murong Sue dan berkata, "Nona Murong, awalnya aku ingin membalas kebaikanmu tempo hari. Tapi sayangnya hari ini kita telah berselisih paham. Kita berada di jalan yang berbeda dan tidak bisa berjalan bersama. Aku tidak ingin jalan kebenaranmu terkontaminasi dengan cara iblisku dan mencoreng nama baikmu. Jadi, aku sengaja menerima seranganmu kali ini dan mengakhiri hutang budiku padamu. Dengan ini kuanggap hutang kita sudah impas, dan mari berjalan sendiri-sendiri. Aku akan pergi terlebih dahulu." "Tunggu. Apa maksudmu dengan impas? Jelaskan padaku." Murong Sue tampak cemas dan ada keengganan di hatinya. Sofan kemudian tersenyum dan berkata, "Nona Murong, Anda selalu bertindak dengan cara yang jelas. Saat kamu menyelamatkan seseorang maka kamu tidak mengharapkan balasan. Tapi bagimu, membasmi ahli yang ada di jalan iblis itu adalah sebuah kewajiban. Padahal mereka juga adalah manusia. Kedua hal itu benar-benar kontradiktif dan kamu tidak bisa menggabungkannya menjadi satu. Sebelumnya kamu sudah menyelamatkanku, tapi hari ini kamu telah membunuhku. Sudah tidak ada hutang lagi di antara kita. Jadi tidak ada yang perlu kukatakan lagi." Sofan berniat untuk berjalan bersama QR dan meninggalkan tempat itu. "Tunggu, kau masih harus menjelaskannya lebih detail padaku." Murong Sue melompat dengan tangan yang sudah berubah menjadi cakar es. Tapi kali ini tujuannya bukan untuk menghancurkan Sofan, tetapi untuk menangkapnya. Dia berniat untuk menanyai Sofan tentang semua hal yang dia maksud tadi. "Yuyu, hentikan dia," kata Sofan dengan ringan. Bai Liyuyu mengerutkan keningnya dan enggan untuk bergerak. Tapi Sofan berkata dengan santai, leluhur. Hanya dengan satu kata itu saja mata Bai Liyuyu terbuka lebar dan menggertakkan giginya. "Beraninya kau mengancamku, anak kecil. Tunggu saja nanti." Bai Liyuyu segera melompat dan memblokir serangan dari Murong Sue. Melihat ini Murong Sue terkejut. Dia tidak tahu siapa sebenarnya identitas dari Bai Liyuyu. Jadi Murong Sue berpikir kalau wanita ini bisa saja mati karena serangannya. Lalu Murong Sue dengan penuh suara berteriak, "Minggir! Gadis kecil, kau benar-benar tidak tahu seberapa tingginya langit. Bahkan kau masih ingin melewatiku," kata Bai Liyuyu yang kemudian melepaskan aura yang kuat tiba-tiba. Sebelum telapak tangan Murong Sue mengenai Bai Liyuyu, dia tiba-tiba terkena tekanan dari kekuatan Bai Liyuyu dan terlempar ke belakang. Itu adalah aura yang sangat kuat, bahkan sampai membuat Murong Sue terlempar dan kemudian darah mengalir dari sudut mulutnya. Murong Sue yang terjatuh benar-benar terkejut. Dia bergumam, "Ternyata wanita ini adalah ahli di ranah Guiyuan." Tapi kau begitu sombong, gadis kecil. Sekarang kau sudah tahu betapa kuatnya aku. Lagi pula, aku sudah berlatih selama 1000 tahun, kata Bai Liyuyu dengan penuh percaya diri. "Yuyu, tidak perlu banyak omong kosong. Cepat selesaikan semuanya dan kita akan kembali," kata Sofan sambil menoleh ke belakang.
Bai Li Yuyu semakin cemberut dan menggertakkan giginya. Beraninya kau. Jika bukan karena perintah dari leluhur, aku pasti sudah mencekikmu sampai mati. Bai Li Yuyu kembali menatap Murong Zue dan bersiap untuk menyelesaikan semuanya. Namun di saat itu angin kencang tiba-tiba berhembus dan menyapu seluruh daratan itu. Dalam sekejap, gunung-gunung salju yang semula tertumpuk begitu tinggi mencair dan menghilang tanpa jejak. Angin itu seperti berasal dari padang gurun yang sangat panas, sampai-sampai membuat perubahan lingkungan itu secara drastis. Melihat ini Murong Zue berbinar dan langsung berseru, "Kakak!" Mendengar itu Sofan terpaksa berhenti lagi. Dia menoleh ke belakang dan bergumam, "Si ahli nomor 1 dari Nanzhou, Dewa Pedang Lieyang, Murong Li." Bai Li Yuyu juga melihat ini dan dia juga terlihat terkejut. Dia benar-benar tidak boleh sembrono kali ini, atau dia justru akan membongkar identitasnya sendiri. Kini seorang pria setengah baya berjubah merah datang dan mendominasi seluruh tempat itu. Perasaan yang menekan itu terasa semakin kuat, terlebih saat pria ini melihat kondisi dari adiknya. "Zue, apa yang terjadi padamu?" "Patriark, orang-orang ini telah menggertak Nona," teriak Zue yang buru-buru maju dan mengepalkan tangannya. "Patriark, anak itu sebelumnya telah diselamatkan oleh Nona dalam perjalanan pulang. Tapi kali ini dia justru tidak tahu diri dan melukai Nona muda. Patriark, Anda harus membalas perbuatannya," kata Zue. Mendengar ini Sofan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia sadar bahwa memang ada banyak sekali orang di jalan kebenaran yang sangat pandai memelintir kenyataan dan melimpahkan kesalahan pada orang lain. Di saat itu Murong Zue tidak sependapat dengan Zue. Dia hendak menghentikan dan menjelaskan, "Kakak, sebenarnya..." Tapi Murong Li langsung melambaikan tangannya dan menghentikan Murong Zue. Kini kemarahan terpancar jelas dari wajah Murong Li dan dia menatap Sofan dengan dingin. Lalu Murong Li berkata, "Saya Murong Li, diundang untuk beristirahat di pesisir utara. Tapi beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar bahwa Sekte Haiyang telah dihancurkan dalam semalam. Apakah Anda sekalian pernah mendengar tentang Sekte Haiyang sebelumnya?" Bai Li Yuyu masih tetap diam sambil memperhatikan Murong Li. Lalu Sofan, dia berkata, "Ahli nomor 1 di Nanzhou, Dewa Pedang Lieyang sekaligus kepala keluarga Murong. Sudah lama saya sangat mengagumi namamu. Tapi sayang sekali kami di sini hanya numpang lewat. Dan kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sekte Haiyang. Maafkan aku, tapi sekarang kami sedang terburu-buru. Jadi aku mohon undur diri. Adapun yang di sini hanyalah kesalahpahaman kecil, jadi tidak perlu diperpanjang." Setelah selesai mengatakan itu, Sofan berbalik dan sekali lagi menggandeng Zue. Bai Li Yuyu tidak mengatakan apapun. Lalu dia berbalik dan mengikuti Sofan. Murong Li memperhatikan mereka, lalu kemudian berkata, "Tunggu sebentar Tuan. Mengapa Anda begitu terburu-buru? Saya sudah sangat lama berada di Nanzhou, tapi saya tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Mohon tunggu sebentar. Jika Anda mengatakan bahwa ada kesalahpahaman di sini, bukankah sebaiknya kita meluruskannya? Jika kami memang yang bersalah, maka kami akan meminta maaf. Tapi sebaliknya, jika kesalahpahaman ini berasal dari Anda, maka sudah layak dan sepantasnya Anda melakukan hal yang sama. Dengan begitu, kita bisa kembali hidup dengan damai, bahkan mungkin menjadi teman baik."
Meski sebenarnya Murongli itu sangat marah, tapi dia adalah seorang patriark dan caranya menangani sesuatu sangatlah baik. Dia sopan dan tidak terlihat memaksa sedikit pun. Bahkan jika itu adalah orang biasa yang mendengarnya, mereka pasti akan langsung luluh dan tidak akan berani menolak permintaan dari Murongli. Tapi sayang sekali, yang dia temui kali ini adalah Zovan. Dia adalah orang yang paling semaunya. Jadi dengan santai Zovan tertawa. Patriark Murong, Anda memiliki niat yang sangat baik. Tapi sayang sekali, kali ini aku harus segera pergi karena ada pekerjaan yang tidak bisa kutinggalkan. Di masa depan mari bertemu lagi. Dan mungkin di saat itu aku akan menyempatkan diri untuk mengunjungi keluarga Murong. Aku harap patriark keluarga Murong bisa memahami situasiku sekarang. Jadi sekali lagi, aku mohon undur diri. Zovan terus melangkah. Tunggu Tuan, mohon untuk tetap di sini. Sekarang saya punya beberapa pertanyaan untuk Tuan, kata Murongli yang kini tampak semakin curiga pada Zovan. Zovan tidak mendengarkannya sama sekali dan terus berjalan. Melihat ini Murongli semakin yakin dengan dugaannya bahwa Zovan dan yang lainnya itu adalah mata-mata dari Zongzo. Jadi sekali lagi dia berteriak, "Tuan, Anda terlalu terburu-buru. Mungkinkah ada hantu di dalam hatimu? Sampai-sampai Anda tidak berani untuk menemui saya." Murongli melompat dan hendak menangkap Zovan. Tangannya sudah sangat dekat dengan bahu Zovan. Tapi di saat itu, Murongli terlempar ke belakang dan bangunan yang ada di belakangnya hancur serta berubah menjadi debu. Bagaimana mungkin kakak sampai dipukul mundur? Siapa sebenarnya wanita ini? Bahkan tidak hanya bisa menahan pukulan kakak, tapi orang ini bahkan memukul mundur kakak dan menghancurkan sebagian kota, kata Murongzue yang tampak tidak percaya. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pun dipenuhi dengan ketakutan. Wajah Murongzue tampak masam dan dia mulai menerka-nerka. Di dunia ini hanya nomor satu dari masing-masing wilayah, atau hanya Raja Pedang dari Zongzo yang bisa menandingi kekuatan kakak. Itu artinya orang ini adalah Raja 9 Pedang, kata Zuer yang tampak pucat. Kini Zuer menatap Baili Yuyu erat-erat dan berkata, "Nona, kamu sangat beruntung. Jika tadi kamu bertarung dengannya, maka itu bisa menjadi akhir yang paling buruk." Murongzue pun mengangguk. "Ya, aku tidak berharap akan bertemu dengan sosok Raja Pedang di sini. Tapi tunggu. Jika memang orang ini adalah Raja Pedang, lantas siapa sebenarnya Gu Yifan itu? Apa dia adalah pangeran? Mungkinkah dia pangeran dari Zongzo?" Tidak, itu juga tidak mungkin, karena Raja 9 Pedang tidak tunduk pada kaisar. Jadi dia tidak akan mengikuti perintah dari anak kaisar atau pangeran. Mereka hanya tunduk pada perintah dari Raja Pedang tak terkalahkan Baili Yutian. Mendengar itu Murongzue menjadi ragu-ragu. Lalu siapa sebenarnya Gu Yifan ini? Jika dia dari Zongzo, seharusnya dia juga tidak membunuh para petinggi Zongzo. Tapi jika itu benar, lalu siapa wanita ini? Mungkinkah ada kekuatan lain yang setara dengan Raja Pedang? Kini Murongzue tampak kebingungan. Dia tidak bisa menemukan satupun alasan yang masuk akal. Tapi segera sebuah teriakan terdengar. "Sial, sudah berakhir. Aku sudah menyinggung dan memfitnah anak itu. Jika dia berniat balas dendam, matilah aku," kata Zuer. Murongzue meliriknya. "Sekarang kau menyesali apa yang kau lakukan.
Padahal sebelumnya kau bicara omong kosong tanpa pikir panjang. Setidaknya kau tidak perlu khawatir sekarang. Lagi pula seorang Raja Pedang tidak akan membunuh anak kecil. Itu hanya akan merusak reputasi mereka sendiri. Jadi kamu tidak perlu panik. Jadi menurut Nona saya tidak berharga. Padahal saya hanya ingin hidup dengan baik, kata Suoer dengan terbata-bata. Murong-sue hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat penampilan konyol dari Suoer. Di sisi lain, Murong Li dan Bailey Yuyu tampak tenang dan belum melakukan gerakan lagi. Lalu Murong Li berkata, "Sebelumnya aku pernah mendengar kalau ada seorang wanita yang berhasil menjadi salah satu dari 9 Raja Pedang di Zhongzhou. Dia adalah Raja Pedang Leng Yu, Bailey Yuyu. Aku sungguh tidak menyangka. Apakah anak ini benar-benar mendapatkan pengawalan dari salah satu Raja Pedang yang tidak lain adalah Raja Pedang Leng Yu?" Tatapan Murong Li tampak sinis. Tapi di saat itu Sofan berhenti dan menoleh ke belakang. Patriark Murong salah paham. Orang ini bukanlah dari Zhongzhou. Kami adalah orang luar yang kebetulan lewat. Jadi tolong berhentilah untuk bersikap curiga. Lagi pula, jika benar kami dari Zhongzhou, tidak mungkin kami akan mau menanggapimu sekarang. Karena pasti orang tua itu yang akan turun tangan. Orang tua itu, gumam Murong Li yang tampak tercengang. Dia tahu bahwa semua orang di Zhongzhou pasti akan menghormati Bailey Yudian, dan mereka semua tidak akan berani menghinanya seperti yang dilakukan Sofan barusan. Memikirkan ini, Murong Li mulai berpikir bahwa mungkin Sofan memang bukan dari Zhongzhou. Tapi jika itu benar, lalu siapa wanita ini? Kekuatannya bahkan setara dengan Raja Pedang. Memangnya di luar sana ada orang yang bisa mencapai tahapan ini? Murong Li terlihat kebingungan. Di sisi lain, Bailey Yuyu sendiri sebenarnya tampak sangat geram pada Sofan. Dia benar-benar tidak sopan pada leluhurnya. Jika bukan karena perintah dari Bailey Yudian sendiri, pasti Bailey Yuyu sudah melompat dan menghancurkan kepala Sofan. Murong Li menatap Sofan dan merenung untuk waktu yang lama. Jika tuan ini memang bukan dari Zhongzhou, lalu dari mana sebenarnya kalian berasal? Dan kemudian apa yang kalian inginkan di tempat ini? Sofan menghela nafas dan berkata, "Bukankah sudah kukatakan padamu? Kami hanyalah sekelompok orang yang lewat. Jadi Patriark Murong Li tidak perlu mengenal kami lebih dalam." Jika ini memang adalah situasi yang biasa, saya jelas tidak akan memaksa kalian untuk menceritakan detailnya. Tapi saat ini Beiso sedang dalam keadaan darurat. Jadi saya harap Tuan bisa mengerti kondisi saya, kata Murong Li. Lalu bagaimana jika kami tidak ingin memberitahu kalian? Jawab Sofan sambil menyipitkan matanya dan dibarengi dengan tawa kecil. Senyuman Murong Li menjadi dingin, dan kemudian dia melepaskan aura yang menekan. Dia sama sekali tidak mau mundur dan dia langsung berseru, "Kalau begitu maka saya harus minta maaf jika sampai saya bertindak kasar. Saya tidak bisa membiarkan kalian pergi tanpa mengkonfirmasi latar belakang kalian secara jelas." Dewa Pedang Lieyang, rupanya Anda terlalu sombong sampai mengatakan sesuatu seperti itu. Sofan tertawa, lalu kemudian dia meraih tangan QR. Sofan menoleh ke arah Bailey Yuyu dan berkata, "Aku dan QR akan pergi duluan. Kamu menyusullah nanti." Murong Li tidak ingin membiarkan Sofan pergi begitu saja. Dia sekali lagi melompat dan berteriak ke arah Sofan, "Tuan, Anda tidak akan bisa pergi begitu saja.
Apa kau tidak menganggapku dengan serius? Tapi sekali lagi Bai Li Yuyu melompat ke depan Murong Li dan menghalanginya. Hanya saja bedanya, kali ini Murong Li sudah menduga itu akan terjadi. Dan di saat itu, tubuh Murong Li mengeluarkan aura berapi-api yang panas dan langsung membuat wilayah sekitar mendidih. Dalam sekejap, seluruh area itu yang semulanya adalah padang es berubah menjadi lautan magma yang mendidih. Namun, Bai Li Yuyu sudah tahu akan semua kekuatan itu, jadi dia tidak terlihat terkejut sama sekali. Kemudian kekuatan guntur meledak dari tubuh Bai Li Yuyu. Dia juga mengeluarkan momentum yang kuat dan kemudian kilatan petir perak menyambar-nyambar di tempat itu. Kedua orang ini memang adalah ahli yang berada di puncak, dan dari kekuatan mereka saja itu langsung merubah daerah yang sebelumnya sangat sunyi dan tenang kini menjadi wilayah yang sangat ekstrim. Tanah berubah menjadi magma dan kilatan petir perak terus menyambar dari waktu ke waktu. Melihat ini, Murong Zue dan Zue Er sudah menjaga jarak mereka sejauh mungkin. Mereka bisa menilai bahwa kekuatan kedua orang ini setara. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Aku sungguh tidak menyangka akan menemukan lawan yang setara di tempat ini. Tidak heran, Tuan sungguh percaya diri untuk meninggalkan wanita ini dan menghentikanku. Jika kami bertarung, mungkin pertarungan kami tidak akan selesai dalam 3 hari 3 malam, kata Murong Li dengan penuh semangat dan kekaguman. Tapi kemudian, dia berkata lagi dengan senyuman jahat di wajahnya. Tapi Tuan, sayangnya Anda mungkin telah melewatkan satu hal. Bahkan jika kekuatan dari wanita ini setara denganku, tapi apa Anda pikir wanita ini bisa menahan lebih dari 10 gerakanku? Apa dia akan menggunakan pedang suci pembakar surga? Gumam Bai Li Yuyu. Dia sambil mengerutkan keningnya dan dia harus memastikannya sendiri. Karena itu, Bai Li Yuyu menatap Murong Li dan kemudian berkata, "Dari yang ku dengar, Patriark Murong adalah orang yang dewasa dan bijak. Tapi rupanya kau hanyalah orang yang sombong. Kekuatan kita setara dan bahkan jika harus bertarung selama 1000 hari pun, mungkin pemenangnya masih belum bisa ditentukan. Apa kau pikir keterampilan wanita ini lebih rendah daripada keterampilan dari keluarga Murong kalian?" Mendengar itu, Murong Li menatap Bai Li Yuyu dan kemudian tersenyum misterius. "Nona, Anda salah paham. Seorang master seperti Anda dapat meningkatkan keterampilannya ke titik ini. Artinya Anda bukanlah orang biasa. Setidaknya Anda pasti berasal dari sebuah keluarga besar. Dan karena itu, aku tidak berniat untuk merendahkanmu. Jika memang itu yang kamu katakan, jadi mengapa kamu begitu percaya diri untuk bisa mengalahkanku dengan cepat?" kata Bai Li Yuyu dengan senyuman mengejek. Tapi Murong Li menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Nona, sebenarnya jika kita bertemu di situasi lain, mungkin aku akan sangat senang untuk sparring dan melakukan 3000 ronde tanpa henti denganmu. Tapi sekarang aku harus bersikap dewasa dan menyikapi situasi besok demi keselamatan semua orang. Jadi, aku berharap bahwa Anda tidak tersinggung jika aku menggunakan ini." Cahaya bersinar di tangan Murong Li, lalu pedang panjang berukuran kira-kira 7 kaki berdegup dan memancarkan aura yang mengintimidasi. Murong Li perlahan mengeluarkan tekanan yang mengerikan, dan bahkan petir perak dari Bai Li Yuyu kini seolah tertelan oleh api dari pedang pembakar surga. Pupil mata Bai Li Yuyu mau tidak mau mengecil dan dia terlihat terkejut. Benar saja,
pedang suci pembakar surga. Tepat, kata Murongli sambil mengayunkan pedang panjangnya dan meletakkannya di depan dada. Murongli kemudian berkata, "Nona, maafkan aku, tapi saat ini situasi sedang genting. Jadi, aku harus menggunakan ini. Kalau tidak, maka semuanya akan terlambat dan aku tidak ingin memiliki penyesalan." Di sisi lain, Murongzui dan Zuer yang melihat ini terlihat tersenyum senang karena keunggulan akhirnya jatuh kepada pihak mereka. Sekarang dengan ditambahkannya pedang suci pembakar surga di tangan Murongli, Baili Yuyu tidak akan bisa menghindar. Bahkan mungkin dia tidak akan bisa menahan lebih dari 10 gerakan. Sofan yang sebelumnya hendak meninggalkan Baili Yuyu begitu saja, akhirnya pun berhenti. Karena dia tahu, jika dibiarkan Baili Yuyu bisa mati, dan yang berikutnya jelas adalah dia. Murongli kini kemudian berseru ke arah Sofan, "Tuan, apakah Anda akan membiarkan wanita ini menemui ajalnya sekarang? Apa Anda tega meninggalkannya begitu saja?" "Tentu," jawab Sofan dengan santai. Lalu dia berkata lagi, "Meskipun wanita ini tidak bisa mengalahkanmu, tapi dia lebih dari cukup untuk memberiku waktu menjauh darimu." Murongli mengerutkan keningnya dan berkata, "Apa Anda pikir dia bisa menghentikan saya? Bahkan jika dia bisa menahan 10 gerakan saya, tapi itu adalah waktu yang singkat, dan pada akhirnya Anda tetap tidak akan bisa melarikan diri dari saya." Mendengar itu, Baili Yuyu terdiam dan wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Tapi Sofan dengan santai berkata, "Jika aku sudah mengatakan kalau dia akan menghentikanmu, maka dia pasti akan menghentikanmu. Apa kau masih tidak percaya?" Senyuman muncul di wajah Sofan, dan kemudian dia berkata, "Patriark Murong, Anda baru saja mengatakan kalau meski keluarga Murong adalah keluarga yang terhormat, tapi kalian tidak pernah merendahkan orang lain. Sayangnya menurutku itu hanyalah bualan. Aku bisa melihat bahwa kamu adalah orang yang sombong, padahal kamu belum pernah melihat betapa luasnya dunia. Apa kamu pikir hanya dirimu saja satu-satunya yang memiliki pedang suci di dunia ini?" Mendengar itu, pupil mata Murongli bergetar. Dia tidak bisa mempercayai ucapan dari Sofan. "Maksudmu?" "Ya, kau akan mengerti setelah melihatnya sendiri," kata Sofan sambil tertawa. Lalu setelah itu darah mengalir keluar dari tubuh Sofan dan perlahan berubah menjadi pedang dengan garis merah dan hitam. Pedang itu langsung mengeluarkan aura yang mengerikan dan penuh dengan penindasan. Sofan kemudian melambaikan tangannya dan melemparkan pedang itu ke arah Baili Yuyu. "Yuyu, ambil dan beritahu kemampuanmu pada Patriark Murong." Kilatan cahaya hitam melesat. Baili Yuyu, dia langsung menangkapnya dan pedang hitam dengan corak kemerahan itu kini ada di tangannya. Pedang itu terlihat mengerikan dan seolah ingin melahap dunia. Baili Yuyu benar-benar tidak menduga bahwa akan ada pedang suci yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Tapi yang lebih penting, dengan ini dia bisa melawan Murongli dengan seimbang. Murongli sendiri mengerutkan keningnya dan dia tampak tidak percaya bahwa ternyata masih ada pedang suci lain selain milik dari 5 wilayah. Dia juga tidak pernah mendengar ada pedang suci yang memiliki corak merah kehitaman. Lalu sebenarnya dari mana pedang ini berasal? Di saat itu pedang suci miliknya kemudian mengerang. Dia merasakan keberadaan dari musuh alaminya. Ada apa dengan pedang suci pembakar surga ini? Kenapa dia terlihat lebih bersemangat daripada biasanya?
Bahkan sebelumnya saat dia bertemu dengan pedang suci lain, dia tidak pernah seperti ini. Gumam Murongli dengan wajah bingung. Ya, andai saja pedang suci itu bisa bicara, mungkin dia akan langsung mengatakan kalau saat ini tubuh saudaranya telah diambil alih, dan itu yang membuat dia sangat marah. Yuyu, kenapa kau masih diam saja? Apa kau tidak mau melawan Patriark Murong? Kata Zofan yang langsung memecahkan lamunan mereka semua. Di saat itu Baili Yuyu kembali mendapatkan kesadarannya dan dia tampak sangat gembira. Karena pada akhirnya dia bisa menggunakan pedang suci dengan bebas. Baili Yuyu segera mengambil kuda-kuda dan dia bersiap untuk menyerang. Lonjakan momentum yang mengerikan pun segera memenuhi wilayah itu. Baili Yuyu segera mengayunkan pedangnya dan guntur menyambar dari langit, lalu tebasan pedang melesat ke udara. Kekuatannya sungguh luar biasa, seolah bisa membelah langit. Dengan kekuatan dari pedang ini, jangankan 10 gerakan, ribuan gerakan pun Baili Yuyu tidak akan mundur. Murongli segera mengangkat pedangnya dan menangkis bilah pedang yang datang ke arahnya. Ledakan langsung terjadi dan awan segera terbelah menjadi 2 bagian. Sungguh itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Keduanya kini bersiap dengan pedangnya. Lalu Zofan dengan santai berkata, "Kalian bersenang-senanglah, aku akan pergi terlebih dahulu." Zofan kemudian pergi bersama dengan Guer. Murongli menatap punggung Zofan dan hendak menghentikannya. Tapi dia kini harus melawan Baili Yuyu. Jadi pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas panjang. Sepertinya akan sangat sulit untuk mengakhiri ini dengan cepat. Ya, sekarang kau tidak akan bisa mengalahkanku, bahkan setelah 100 atau 1000 serangan, kata Baili Yuyu dengan penuh rasa percaya diri. Lalu sambil menarik pedangnya, Baili Yuyu bergegas maju ke arah Murongli. "Patriark Murong, sekarang tolong temani aku untuk bermain sebentar." Murongli tampak masam. Dia dipaksa untuk menjadi lawan sparring kali ini. Tapi dia segera bergegas maju dan menahan serangan dari Baili Yuyu. Setelah itu, bumi terus bergetar seperti terjadi gempa di setiap kedua pedang itu saling berbenturan. Kekuatan mereka benar-benar setara dan hanya waktu dan ketahanan yang bisa menjadi faktor penentu dalam pertarungan ini. Kemanapun mereka bergerak, tempat itu hancur dan tidak ada lagi kehidupan yang tersisa. Semuanya berubah menjadi debu. Bahkan orang-orang yang sebelumnya antusias untuk melihat pertarungan ini, kini semuanya melarikan diri. Mereka takut menjadi korban dari serangan nyasar. Sama halnya dengan Murong, Sue, dan Suer. Mereka berdua kini sudah menjaga jarak aman. Dan saat mereka mencoba untuk mencari jejak dari Zofan, rupanya mereka sudah kehilangannya. Akhirnya mereka pun tidak mendapatkan petunjuk ataupun identitas dari Zofan yang sebenarnya. Di sisi lain, Zofan menarik Guer masuk ke dalam kereta yang berhenti di depan mereka. Lalu setelah mereka masuk, kereta itu pun berjalan lagi. Para penjaga yang melihat Zofan masuk ke dalam kereta tampak terkejut dan segera berkata, "Tuan, apa yang terjadi? Kami tadi ada di dalam kota Feng Shuang. Lalu tiba-tiba terjadi kegemparan dan kota pun mulai hancur. Kami beruntung bisa melarikan diri dan bertemu dengan Tuan." "Tidak apa-apa, teruslah berjalan. Sekarang Raja Pedang Leng Yu sedang bertarung dengan Murong Li. Karena itu kekacauan inilah yang terjadi," kata Zofan sambil tertawa kecil. Tapi wajahnya terlihat agak pucat sekarang. Sayangnya para penjaga itu tidak menyadari kepucatan dari wajah Zofan. Mereka lebih terkejut setelah mendengar pertarungan dari Baili Yuyu dengan Murong Li. "Tuan,
Mengapa Anda memprovokasi Dewa Pedang Lieyang? Tidak apa, dan tidak perlu panik. Aku hanya tidak sengaja menyinggungnya kali ini, kata Zovan sambil melambaikan tangannya. Tapi tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Para penjaga pun terkejut. Tuan, ada apa dengan Anda? Ayah, kamu barusan... Kelopak mata QR bergetar dan ekspresinya pun terlihat khawatir. Zovan sendiri kini masih tersenyum dan kemudian mengeluarkan pil dari cincinnya. Dia kemudian menelan pil itu dan setelahnya menarik nafas panjang. Setelah itu Zovan menepuk kepala QR dan berkata, "Tidak apa-apa, ini hanyalah luka kecil. Ayo lanjutkan perjalanan ini." QR pun mengangguk dan dia kemudian memeluk Zovan. Di sisi lain pertarungan masih terus berlanjut dan kehancuran terus meluas ke setiap sudut wilayah itu. Semuanya berlangsung selama 8 hari 8 malam tanpa henti. Dan kemudian semuanya menjadi tenang. Pertempuran sudah berakhir. Di hari yang ke-10, di tengah kereta yang sedang melaju di atas lautan salju, seorang wanita kemudian membuka pintu kereta itu. Dan kemudian sosok Bai Liyuyu masuk ke dalam. Ketika mereka semua melihat Bai Liyuyu kembali, para penjaga pun berseru, "Nona Yuyu, Anda akhirnya kembali. Saya sangat takut terjadi sesuatu pada Anda." Kalian mengkhawatirkanku?" kata Bai Liyuyu dengan sedikit mengejek. "Seharusnya yang lebih kalian khawatirkan adalah anak ini. Lihat, wajahnya begitu pucat. Dia sepertinya tidak baik-baik saja." "Cih, dasar idiot," kata Bai Liyuyu yang tampak kesal. Lalu kemudian dia berkata lagi, "Siapa yang memintamu menggunakan jiwa untuk menahan serangan dari Murong Sue? Jelas keterampilannya lebih kuat darimu. Apa kau hanya ingin mencari kematian dengan menghancurkan jiwamu sendiri?" Mendengar itu Zovan pun tertawa dan kemudian berkata, "Aku hanya ingin melunasi hutangku. Jika aku tidak menerima serangannya, maka aku tidak akan bisa menganggap semua ini lunas." "Ah, kau terlihat begitu licik di hari kerja, tapi kali ini kau benar-benar begitu bodoh, nak," kata Bai Liyuyu sambil menghela nafas. "Jika dia benar-benar menghancurkan jiwamu, maka kau hanya akan mati dan tidak akan sempat menyesalinya." Zovan kemudian berkata, "Ini hanyalah masalah kecil. Lagi pula aku sudah sangat sering berada dalam bahaya sebelumnya." Zovan dengan santai berkata lagi, "Jika aku ingin membayar hutang ini, maka aku harus bersikap tulus, sehingga dia punya kesempatan untuk membunuhku. Tapi meski begitu, aku adalah pemilik dari jiwa ganda yang kuat. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tetap tidak akan bisa membunuhku. Jika jiwa nagaku mengalami kerusakan, jiwa domainku lah yang akan menyerap kerusakan itu dan memulihkannya." Bai Liyuyu menatap Zovan untuk beberapa saat lalu tertawa. "Kamu benar-benar sangat aneh. Untuk membayar kebaikan kau bahkan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Jika aku bisa membayarnya dengan cara lain, aku pasti sudah melakukannya. Tapi sayangnya, dia memiliki jalan yang berbeda denganku. Jadi, aku tidak bisa menawarkan bantuan apapun padanya. Dia telah menyelamatkan hidupku, jadi aku juga akan membayarnya dengan hidupku. Sekarang karena aku sudah menyerahkan hidupku dan dia tidak bisa membunuhku, maka semua hutang ini tetap ku anggap lunas." Bai Liyuyu terlihat agak bingung, tapi kemudian dia tertawa. "Ini adalah kali pertama aku mendengar pemikiran seperti itu. Ini adalah jalan ninjaku. Kultivasiku berpusat pada ketenangan pikiran. Jadi aku tidak bisa berhutang budi pada siapapun. Selama aku bisa mencapai ketenangan itu, maka aku bisa terus berkembang."
Aku mengerti, karena saat hatimu tidak tenang, maka kau tidak akan bisa mencapai titik yang lebih tinggi. Lalu sekarang urusanmu dengan gadis itu telah selesai. Jadi, bagaimana dengan urusan yang lain? Sofan menatap Bai Liyuyu dan kemudian berkata, "Selama ada kau di sini, aku tidak perlu mengkhawatirkan yang lainnya." Bai Liyuyu pun kemudian tertawa. Lalu dia menatap Sofan dan berkata, "Qian, kalau begitu bagaimana pendapatmu tentangku?" Semua orang yang ada di dalam kereta itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Pedang Leng Yu akan menanyakan sesuatu seperti itu pada Sofan. Ini jelas bukanlah gaya dari seorang Raja Pedang. Sofan pun tampak mengerutkan keningnya dan kemudian bertanya, "Nona Yu, apa maksud dari pertanyaanmu itu?" "Tidak ada, aku hanya meminta pendapatmu saja." "Baiklah kalau begitu. Menurutku kau tidak terlalu baik," kata Sofan tanpa basa-basi. "Tunggu, apa maksudmu dengan tidak terlalu baik? Jelaskan padaku," kata Bai Liyuyu yang kini tampak marah. "Nona Yu, tenanglah. Saya yakin maksud Tuan tidak serta-merta seperti itu. Dia pasti memiliki maksud lain. Mohon tidak terlalu mengambil hati dari kata-katanya," kata para penjaga yang langsung tampak ketakutan saat melihat harimau betina ini yang sedang marah. Bai Liyuyu menatap mereka semua dan akhirnya sedikit menenangkan hatinya. Dia kembali menatap Sofan dan berkata, "Qian, meski kau tidak pernah terlihat seperti orang baik, tapi kau bahkan mau memberikan nyawamu untuk membayar hutang budi. Aku bisa melihat nilai positif darimu. Jadi bagaimana denganmu? Jangan bertele-tele. Pada dasarnya aku tidak memiliki hutang apapun padamu. Jadi aku tidak punya alasan untuk bersikap baik padamu," jawab Sofan dengan wajah acuh tak acuh. Mendengar itu, Bai Liyuyu tampak geram dan tangannya mengepal dengan erat. Dengan penuh kemarahan dia berkata, "Kau tidak punya alasan untuk bersikap baik padaku, katamu? Aku sudah membantumu saat ada di kota Feng Shuang. Aku memberimu waktu untuk melarikan diri dan aku melawan Murong Li. Apa menurutmu itu bukan sebuah bantuan?" "Tidak, itu tidak masuk dalam hitungan." "Mengapa?" "Karena pada dasarnya kamu adalah pengawal yang dikirim oleh Bai Liyudian padaku. Jadi sangat wajar jika kamu melakukan segala sesuatu untuk melindungiku. Jadi aku sama sekali tidak berhutang budi padamu," kata Sofan dengan acuh tak acuh. Bai Liyuyu semakin geram. "Tapi masalah di kota Feng Shuang ini disebabkan olehmu. Jika tidak, maka Murong Li juga tidak akan datang. Pada akhirnya, kau berhutang budi padaku. Sudah kukatakan, kau adalah bawahanku sekarang. Kau harus melakukan apapun yang kuperintahkan termasuk untuk melindungi keselamatanku. Jadi ini adalah bentuk dari tanggung jawabmu sendiri. Karena itu kau tidak bisa menganggap ini sebagai sebuah jasa. Selain itu bahkan jika kau meminta hadiah, aku sendiri sudah memberikan hadiah saat kau ada di kota Feng Shuang. Aku telah mengizinkanmu menggunakan pedang suciku. Jika tidak, kau pasti sudah dipukuli seperti anjing tanpa perlawanan. Jadi pada akhirnya aku telah menyelamatkan nyawamu juga. Dan itu adalah anugerah yang besar dariku. Tapi, jika kau tidak memberikan pedang suci itu padaku, maka kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Artinya aku sudah menyelamatkan nyawamu. Sebagai tuanmu, itu adalah hal yang seharusnya kuterima. Dan itu bukanlah bantuan. Kau seharusnya malah berterima kasih padaku. Karena kau bisa bertarung melawan Murong Li, semua itu adalah berkat dariku, kata Sofan yang tidak mau kalah sedikit pun.
Jadi sekarang cepat kembalikan pedang suciku, kata Sofan. Mendengar itu tubuh Bai Liuyu bergetar. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung seolah enggan untuk menyerahkan pedang itu. Sofan menyipitkan matanya dan kemudian berkata, "Cepat berikan padaku." "Hei, aku sudah menyelamatkanmu. Bukankah seharusnya kau memberiku hadiah? Jadi biarkan pedang ini menjadi milikku," kata Bai Liuyu yang enggan mengembalikan pedang itu. Ya, pada akhirnya itulah yang sebenarnya Bai Liuyu incar sejak awal. Dia mengungkit jasanya hanya untuk mendapatkan pedang ini. Tapi Sofan sudah menduga segalanya. Jadi dia mencibir, "Memberikan pedang itu padamu? Apa kau tahu pedang apa ini? Jika leluhurmu berada di posisiku, apa dia akan memberikan pedang pembelah langit itu padamu?" "Aku tahu itu, tapi pedang suci sangatlah langka, dan aku belum pernah menyentuh pedang suci dalam hidupku. Kali ini aku bisa menggunakannya sekali dan itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Kekuatanku bisa meningkat berkali-kali lipat karenanya." Tampak kegembiraan di mata Bai Liuyu. "Jadi, bagaimana bisa kamu memiliki pedang suci yang keenam?" tanya Bai Liuyu dengan semangat. "Tunggu." Sofan kemudian berkata dengan santai, "Siapa yang memberitahumu kalau hanya ada 5 pedang suci di dunia ini?" "Tunggu, apa maksudmu ada lebih dari 5 pedang suci di dunia ini?" "Tentu saja. Lagi pula pedang suci itu berasal dari Gunung Tianmoku," kata Sofan. Bai Liuyu semakin terkejut dan berseru, "Tunggu, apa kelima pedang suci itu diproduksi oleh Gunung Tianmo?" "Ya. Sebelum setiap murid meninggalkan Gunung Tianmo untuk berlatih dan menjalankan misi, mereka akan menerima pedang suci yang ditempa khusus untuk mereka. Dan kelima pedang suci yang ada di tempat ini semuanya adalah peninggalan dari para murid yang telah gagal dalam menjalankan tugas ataupun terbunuh di tengah jalan," kata Sofan dengan ekspresi masam. Mendengar itu Bai Liuyu semakin terkejut. Dia tidak pernah menyangka kalau Gunung Tianmo akan sebesar itu. Lalu dia pun segera mendapatkan ide dan kembali membujuk Sofan. "Kian, jika pedang ini memang dibuat oleh tuanmu, maka berikan saja pedang ini padaku, dan kamu mintalah lagi pedang yang lain." "Apa kau pikir membuat pedang suci itu semudah menempa sebuah logam dan menjadikannya menjadi pedang? Alasan pedang ini disebut sebagai pedang suci karena dia dibuat dengan cara khusus dan tidak sembarangan. Sekarang aku akan bertanya lagi. Siapa yang menang dalam pertarungan di kota Feng Shuang?" "Oh, itu Murong Li. Kami telah bertarung selama 8 hari 8 malam. Tapi pada akhirnya aku masih bukan tandingannya. Karena itu aku mencari kesempatan untuk melarikan diri. Untung tingkat kekuatan kami setara, jadi dia tidak bisa mengejarku dengan mudah." Sofan pun tertawa. "Kalian memiliki keterampilan yang setara, tapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya. Bukankah kamu sudah sesumbar kalau kalian bisa bertarung selama 1000 hari tanpa henti?" "Mana mungkin itu terjadi. Lagi pula, dia telah bersama dengan pedang suci miliknya untuk waktu yang sangat lama. Dia bisa menggunakannya seperti menggerakkan bagian tubuhnya sendiri. Sedangkan aku baru saja menggunakan pedang ini. Jadi sangat jelas bahwa kemampuanku tertinggal jauh darinya. Belum lagi tingkat kecocokan dari teknik kultivasiku dengan pedang ini jelas sangat berbeda darinya." Sofan pun mengangguk dan berkata, "Sekarang kau sendiri bahkan sudah tahu akan hal itu. Kau tidak cocok menggunakan pedang ini. Kultivasimu sendiri berasal dari pedang pemecah surga milik Bai Liu Tian. Lalu,
Jika kau menggunakan pedangku, maka itu tidak akan ada gunanya. Itu adalah pedang yang didesain khusus untukku. Tapi leluhur tidak akan pernah memberikan pedang sucinya itu padaku. Karena itu, bahkan jika pedang ini tidak benar-benar cocok padaku, tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Sofan menatap Bai Liyuyu. Pedang harus mengikuti hati dan sejalan dengan kita sendiri. Jika kamu menggunakan pedang orang lain, maka itu hanya akan mengganggu jalan pedangmu, kata Sofan sambil mengulurkan tangannya. Sekarang kembalikan pedang itu padaku. Aku tahu kau sudah bekerja dengan baik. Jadi saat aku nanti menyelesaikan tugasku, aku akan meminta satu pedang khusus untukmu pada guruku. Dengan begitu kamu bisa memiliki pedang suci yang cocok dengan gayamu. Mendengar itu mata Bai Liyuyu langsung bersinar. Benarkah itu? Ya, kapan aku berbohong pada orang lain? Kata Sofan. Mendengar itu Bai Liyuyu langsung membalikkan pedang iblis pada Sofan. Pedang itu kemudian langsung berubah menjadi darah dan masuk ke dalam tubuh Sofan. Senyuman terlihat jelas di wajah Sofan. Ya, setidaknya sekarang pedang iblis sudah kembali padanya. Bahkan jika dia harus membual pada Bai Liyuyu. Sekarang masalah sudah terselesaikan. Sofan lepas dari Murong Zue dan Murong Li. Dia juga mendapatkan kepercayaan dari Bai Liyuyu dan pedang iblisnya telah kembali. Sekarang dia harus pergi ke destinasi berikutnya. Dan selamat Hari Raya Idul Adha untuk yang merayakan. Selamat bakar-bakar, selamat nyati. Dan yang di kosan atau di perantauan jangan sedih, kalian gak sendiri kok. Oke, kita aja, see you di next video. Dan bye.